Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mempercepat dan mempermudah dalam proses pembuatan soal dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk kesempatan kali ini kita tidak menggunakan aplikasi tambahan ataupun add-on. Jadi ini dilakukan secara manual. Tetapi ini akan mempercepat dan mempermudah dalam proses pembuatan soal. Untuk membuat soal di Google Form, kita biasanya tidak langsung membuatnya di Google Form, tetapi kita buat dulu di Microsoft Word. Nah, ini contohnya. Misalkan saya sudah mempunyai soal, ini ada 5 soal. Nah, biasanya kita juga sudah mengatur, ya kalau di Word itu nomor soal, kemudian option pilihan gandanya. Ini menggunakan numbering, jadi secara otomatis penomorannya sehingga rapi. Nah, untuk mempermudahnya, kita ini dulu, kita hilangkan numberingnya, format numberingnya, kita hilangkan, caranya kita blok, kemudian kita pilih yang non. Kalau sudah, kemudian ini kita tandai jawaban yang benarnya dulu, atau kunci jawabannya. Kita bisa blok, ya, kita bisa blok, ini misalkan berarti pilihan jawaban yang benar adalah C, ini A, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, untuk mempercepat nanti dalam proses memasukkannya di Google Form, ini kita ubah semuanya menjadi jawabannya adalah di jawaban yang pertama, atau berarti jawaban A. Kita ubah, caranya kita cut aja ya, atau Ctrl X, kita cut, kemudian kita pastekan. Nah, kita pastekan atau Ctrl V. Ya, jadi semuanya menjadi pilihan jawaban yang benar adalah di A ya, atau di pertama. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan ke Google Form-nya. Nah, kita coba buat ini. Kita buka di Drive. Kemudian untuk membuatnya, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham ya. Kita tinggal klik baru, kemudian kita klik Google Formulir. Nah, kita beri judul, misalkan ulangan harian. Oke. Deskripsinya kita ini aja ya, kita tidak beri atau kita kosongi. Nah, kemudian biasanya untuk awalan kita tidak langsung soalnya, tetapi ada misalkan identitas berupa kelas ya. Jadi kalau kita membuat soal di Google Form itu lebih mudah, jangan nama dulu ya, tetapi kelas. Ini untuk mempermudah nanti dalam pengolahan nilainya di spreadsheet-nya ya. Kelas, kemudian optionnya misalkan ini 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, misalkan sampai 10 MIPA 4. Oke, kalau sudah, kemudian ini biasanya kalau pilihan kelas kita bikin yang pakai drop down ya. Dan ini wajib diisi. Oke. Kemudian setelah kelas itu biasanya nama. Baru namanya. Namanya ini pakai tipenya adalah jawaban singkat. Juga wajib diisi. Terus setelah nama biasanya bisa ditambahkan juga nomor absen ya. Nomor absen. Nomor absen bisa kita buatkan ya, jadi tidak menulis sendiri, karena kalau menulis sendiri nanti ada yang misalkan mengisi 01, ada yang pakai 1 ya. Jadi supaya seragam, supaya lebih mudah nanti untuk mengaturnya di spreadsheet-nya, kita buatkan saja pakai yang drop down, kemudian kita isikan ya dari 1, 2,
Nah, ini misalkan jumlahnya 36, kemudian ini jangan lupa wajib diisi. Nah, setelah itu biasanya ini ya, ada token ataupun passwordnya, sehingga tidak semua siswa itu bisa mengakses soal ini, kecuali yang mempunyai token atau mengetahui token ataupun passwordnya. Kita tambahkan, kalau untuk membuat token itu bisa pakai yang tipe jawaban singkat, kemudian ini misalkan token atau password. Nah, untuk mengaturnya, kita pilih titik 3 ini, pojok bawah titik 3, kemudian pilih yang validasi jawaban. Kemudian ini misalkan bentuknya itu bukan angka, tetapi teks misalkan ya. Teks, misalkan tokennya adalah jawaban ya, pakai huruf besar semua. Kemudian kalau ada kesalahan token, ini nanti akan muncul notifikasi, misalkan maaf, token salah. Jadi kalau salah masukkan token, nanti akan muncul tulisan ini. Oke, kemudian ini jangan lupa wajib diisi. Setelah itu tinggal kita masuk ke bagian soalnya. Nah, untuk masuk ke bagian soalnya kita beri jeda ya untuk menuju ke bagian soal. Caranya kita tambahkan ini, tambahkan bagian, sehingga ini di halaman yang berbeda, bukan di halaman yang identitas ya. Jadi halaman identitas sendiri, kemudian halaman soal sendiri. Misalkan ini soal. Nah, kemudian ini di bagian yang kedua, misalkan kita akan membuat 5 soal, kita setting dulu nanti setiap soal itu nilainya berapa. Jadi misalkan ada 5 soal, kemudian supaya 100 berarti setiap soal itu masing-masing nilainya adalah 20. Kalau menggunakan cara biasa, di mana nanti setiap soal kita isikan skornya, itu akan memakan waktu yang lama. Untuk mempercepat dan mempermudah, itu kita setting dulu di sini, di titik 3 ini, pojok kanan atas, kemudian kita klik referensi, kemudian kita ini diatur di sini, delay point quiz default. Ya, jadi kita masukkan di sini, misalkan setiap soal itu nilainya 20, kita klik simpan ya. Oke. Nah, untuk membuat soalnya, soal yang pertama kita klik ini, tambahkan, kemudian kita copy soalnya dulu yang ada di Word, kemudian kita copy juga pilihan jawabannya, jangan lupa ini diaktifkan wajib diisi, kemudian juga nanti acak urutan opsi. Nah, jadi walaupun di Word itu pilihan jawabannya semuanya adalah A, yang pertama, pilihan jawaban yang pertama, yang kuncinya, tapi dengan diaktifkan menu acak urutan opsi, nanti di siswa itu mengacak, jadi tidak semua pilihan jawabannya menjadi A. Ya. Oke. Dan soal yang kedua, dan seterusnya sampai semua soal selesai ya. Jadi langkahnya copy dulu soalnya, kemudian copy pilihan jawabannya. Nah, untuk mempercepat itu, kalau untuk copy itu Ctrl C ya. Kemudian untuk pastenya itu Ctrl V. Ini sudah 4 soal, kemudian soal yang kelima, yang terakhir ini. Nah, sudah 5 soal. Kemudian jangan lupa kita jadikan kuis soal ini ya. Kita atur di ini, di setelan yang gambarnya seperti roda bergerigi. Kemudian kita klik kuis, kita jadikan kuis. Kemudian ini kita setting, misalkan siswa itu tidak bisa melihat nilainya, ya, jadi hanya guru. Pakai ini. Kemudian ini juga siswa tidak bisa melihat nilai ataupun jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Misalkan pakai ini, kita settingannya, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita kasih kunci jawabannya. Nah, muncul pertanyaan mungkin, nah di sini kok
poin totalnya adalah 180. Padahal soalnya tadi 5, seharusnya 100. Ini karena di atas ya, itu juga secara otomatis muncul nilainya. Jadi kita nolkan dulu untuk yang di halaman awal, yang untuk identitas. Ya, kita nolkan. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah, ini sudah 100 ya. Dari 5 soal, setiap soalnya itu 20. Nah, kalau ini sudah secara otomatis. Kemudian tadi untuk mempercepatnya, ini kan kunci jawabannya sudah kita setting semua di A ya, atau di pilihan pertama. Ya, kita tinggal klik saja. Oke, tanpa harus kita men-setting ini. Ya, biasanya kalau secara manual ini kan kita isikan secara manual. Ini akan kelamaan. Kita klik ini selesai. Nah, kita klik. Nah, oke. Jadi lebih cepat untuk memberikan kunci jawabannya karena semuanya kita letakkan atau kita taruh di A ataupun opsi yang pertama. Oke, kalau sudah, ini sudah jadi lebih cepat dan lebih mudah ya, dalam pembuatan soal. Kita lihat ya untuk jawabannya, kita coba apakah benar ngacak pilihan jawabannya. Kita misalkan ini namanya sembarang saja, admin misalkan, absennya ini 1 misalkan, tokennya tadi apa ya, tokennya itu tadi isinya adalah jawaban ya. Jawaban huruf besar semuanya. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, kita coba cek ini ya. Kalau ini di master soalnya itu kan ini jawaban pertama itu tipe C, tapi di sini sudah ngacak tipe D ya. Nah, ini di siswa ini kan harusnya jawabannya di pilihan yang kedua. Kalau di sini kita sudah setting di jawaban pertama saja ya. Jadi di siswa sudah ngacak, jadi nggak masalah walaupun di master soal dan jawabannya benarnya A semuanya, tetapi di siswa nanti jawabannya sudah acak. Cukup mudah bukan untuk membuat soal di Google Form supaya lebih cepat dan lebih mudah. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.